Kira-kira resep apa yang diberikan Pak Bakir untuk tetap menggairahkan perusahaan? Pak Bakir dengan direksi yang lain katanya, ini hati-hati ya kalau melakukan transformasi seperti ini seperti memindahkan kereta api cepat. Kita memang membuat satu voluntary program yang berhubungan dengan produktivitas, di mana kita membuat suatu ekosistem. Jadi kita ingin membangun jaringan distribusi komersial pupuk Indonesia yang kita membangun kios-kios dalam jumlah yang banyak. Secara digital sudah ada kira-kira bimbingan teknis yang diperlukan, ada bisa di-download lewat aplikasi ya? Ya, jadi para Sobat Telet Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Apa kabar Pak Bakir? Alhamdulillah sehat, baik Pak Kiki. Di masa pandemi, Pupuk Indonesia tetap survive, berjuang keras, dan karyawannya tetap bersemangat. Kira-kira resep apa yang diberikan Pak Bakir untuk tetap menggairahkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tetap berada pada kondisi prima, dan bahkan sekarang ini ketika pandemi sudah melandai, perusahaan menjadi sangat sehat? Ya, aduh, alhamdulillah nih Pak Kiki, kebetulan ini kesempatan yang baik sekali nih untuk kita bincang-bincang. Jadi Pupuk Indonesia performance-nya sampai dengan saat ini memang selalu membaik, alhamdulillah. Kalau kita lihat kenapa hal ini bisa terjadi, yang pertama tentunya adanya efisiensi di perusahaan itu sendiri dengan dilakukannya sentralisasi. Jadi ada sentralisasi di mana berbagai fungsi holding itu dipusatkan dan dioptimalkan secara bersama antara Pupuk Indonesia bersama anak-anak perusahaan, sehingga tidak ada yang double-double lagi atau perang sendiri antara anak perusahaan. Nah, ini ternyata hasilnya sangat signifikan. Ada penghematan yang luar biasa dan juga ada kerjasama antar anak perusahaan yang sangat baik untuk menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, memang di masa pandemi ada kesulitan kita bekerja secara langsung, tapi alhamdulillah ya pertama tentunya dengan rahmat Allah juga bahwa ini kita bisa lalui dengan baik. Dan juga kita bisa bekerja dengan teknologi, kebetulan ada Zoom sehingga tidak ada hambatan dan semuanya bisa berjalan lancar karena memang semangat kerja dari teman-teman di Pupuk Indonesia Group ini sangat luar biasa untuk memajukan perusahaan. Saya rasa kalau perusahaan karyawannya kompak dan semangat, kita semua akan bisa maju terus pagi. Jadi artinya dengan kesadaran untuk go digital dan bahkan masa pandemi ini seluruh jajaran Pupuk Indonesia lebih cepat, go digitalnya lebih cepat. Iya, jadi dengan adanya sentralisasi otomatis memang tadi digitalisasi tidak bisa kita tinggalkan. Ini menjadi tools di segala bidang, baik dalam bidang komunikasi, dalam bidang keuangan, dalam bidang operasi, dalam bidang lain-lain semuanya. Bahkan kita lagi melakukan yang paling kritikal pada waktu itu adalah transformasi, karena memindahkan berbagai fungsi menjadi ke holding itu adalah pekerjaan yang kalau Pak Komutnya Pupuk Indonesia nih, Pak Darmin selalu mengulang-ulang, Pak Bakir dengan direksi yang lain katanya, ini hati-hati ya kalau melakukan transformasi seperti ini seperti memindahkan kereta api cepat ke jalur yang berbeda sambil berjalan. Wah, ini agak repot katanya. Jadi, tapi alhamdulillah dengan dukungan semua pihak, apalagi Pak Menterinya, Pak Wamennya, semua jajaran di BUMN juga memberikan arahan yang sangat baik dan dukungan yang sangat baik.
berbagai program yang memang sudah dicanangkan oleh BUMN di dalam satu master plan yang dari BUMN itu bisa kita jalankan dengan baik. Ternyata kalau itu dijalankan memang hasilnya alhamdulillah lebih baik. Jadi arahan untuk terus melakukan transformasi bisnis seperti yang selalu diingatkan dan diminta oleh Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri BUMN, berhasil diterapkan di sini dan dilaksanakan di sini sehingga perusahaan bisa tumbuh lebih cepat. Terjadi akselerasi sehingga bukan hanya karyawan saja atau jajaran pupuk Indonesia saja, tapi petani ikut menikmati proses transformasi bisnis ini, apalagi kemudian secara lebih nyata diterapkan dalam program Makmur. Ya, jadi memang ini Pak Erick ini sangat concern terhadap petani, masyarakat, artinya terhadap rakyat. Pada waktu itu juga kita bicara bagaimana nih membuat satu program yang baik untuk bisa diterapkan di petani sebagai perusahaan pupuk, apa bisa membantu produktivitas dan lain-lain. Karena kami ini kan sebenarnya kan adalah produsen pupuk, tapi produsen pupuk itu kan apart daripada produktivitas. Tapi Pak Erick minta kita ikut di dalam produktivitas. Jadi unsur produktivitas itu coba dipegang pabrik pupuk. Akhirnya kita memang membuat satu voluntary program yang berhubungan dengan produktivitas, di mana kita membuat suatu ekosistem yang dikenal dengan saat ini, di mana semua BUMN dilibatkan, didukung oleh Pak Erick dalam komunitas program Makmur. Nah, ini program Makmur ini alhamdulillah cukup sukses dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat petani, dan juga dapat meningkatkan produktivitas yang sudah ada. Nah, ini dan juga kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan pupuk, dan pupuknya ini pupuk komersil. Bayangkan, bukan pupuk subsidi. Jadi ada hal-hal yang sangat menarik. Pada waktu itu Pak Erick bilang, saya pokoknya inginnya pupuk komersil ya Pak Bakir ya, jangan pupuk subsidi. Pupuk subsidi ya biar aja berjalan, tapi kita juga harus meningkatkan pemakaian pupuk komersil, tapi mampu dibeli petani. Caranya bagaimana ya? Caranya yaitu salah satunya adalah program Makmur. Ini inisiatif artinya masukan dari beliau yang sangat luar biasa, dan beliau ini bukan hanya mencanangkan begitu saja kemudian, tapi memberikan dukungannya luar biasa. Bank Himbara dilibatkan, asuransi dilibatkan, off-taker ini dalam hal ini RNI itu sangat dilibatkan, sehingga beliau bilang, wah ini kalau nggak ada off-taker ini semua nggak akan jalan, program ini tidak akan ini. Ya akhirnya ditunjuk PIC-nya, ya udah PIC-nya nggak apa-apa Pak, dari saya bilang RNI sebagai off-taker, tapi kita akan dukung apapun yang program Makmur kita akan jalankan sesuai dengan misinya BUMN. Jadi artinya secara langsung pihak Pupuk Indonesia ikut meningkatkan kesejahteraan petani dengan program Makmur, pupuknya komersial, tapi pendapatan petaninya juga lebih tinggi karena ada proses pendampingan, termasuk pendampingan teknis dengan mengajak semua stakeholder ya. Betul Pak, betul. Jadi saya pikir ini, saya rasa pelan-pelan kita akan terus tingkatkan setiap tahunnya. Memang ada keterbatasan dari kami di perusahaan pupuk ini juga, artinya kita ini kan perusahaan kimia sebenarnya. Jadi sarjana-sarjana pertanian juga masih kurang, tapi kita merekrut outsource untuk mendukung supaya program Makmur ini bisa diterapkan, dan artinya kecepatan penerapannya di Indonesia juga lebih cepat lagi. Yang akan dikerjakan dengan program ini di provinsi mana saja Pak? Sebenarnya kalau Pak Menteri waktu itu bilang mereka ini di daerah operasi wilayah pupuk dulu deh. Tapi kan sebenarnya operasi kami itu kan di seluruh Indonesia, karena kami mendistribusikan pupuk ke seluruh Indonesia. Jadi memang ada yang
kalau karyawannya cukup banyak, ya kita tentunya akan lebih banyak fokus di situ karena memang kita punya resources. Tapi ada juga beberapa daerah yang resourcesnya terbatas, tentunya kita harus memindahkan resources dari daerah yang ini ke daerah yang resourcesnya terbatas tadi. Tapi mudah-mudahan lah dengan dukungan seperti ini, kami optimis tahun depan ini akan jadi lebih baik lagi. Kami punya target, sudah ada target-target yang harus dicapai. Ya, jadi mudah-mudahan kalau memang ini berhasil nanti diterapkan semua, insya Allah masalah ketahanan pangan ini menjadi suatu kebanggaan buat Indonesia. Kalau transformasi bisnis apa lagi nih yang akan dilakukan? Ya, kita sekarang melakukan digitalisasi, Pak Kiki. Jadi gini, kalau pupuk itu selalu isunya sama saja. Di mana-mana kami selalu ditanya, pupuk langka. Pupuk dibutuhkan, tidak datang tepat waktu. Saya perlu tidak perlu pupuk subsidi. Kalau ada pupuk komersial, saya akan beli, tapi pupuknya nggak ada. Nah, kemudian macam-macam cerita tentang pupuk, tapi tiga ini adalah tiga besar yang selalu ditanyakan. Apa namanya? Ini, Pak. Kalau ada yang pertanyaan lain, wah pupuknya kualitasnya rendah, pupuknya ini, pupuknya itu, tapi saya rasa itu sangat sedikit karena kalau masalah kualitas produksi pupuk Indonesia itu terjamin lah. Kami jamin karena kami mengikuti SNI dan juga International Quality Standard dan kami selalu ikut dengan partisipasi dalam masalah quality standard ini. Tapi menjawab bahwa pupuk langka, pupuk tidak datang tepat waktu, pupuk komersial tidak ada. Ini harus yang kami jawab secara digital. Kalau memang kami salah, ya tentunya kami akan mengakui bahwa itu salah. Kalau kami misalnya, oh ini karena sebab-sebab yang lain, itu kami harus menjelaskan. Jadi kami mempunyai program, dulu dikenal dengan namanya Retail Management System. Sekarang itu program itu aplikasi ini namanya Rekan. Kita namakan Rekan karena ini bisa rekan siapa saja, menjadi rekan petani, rekan pertanian, rekan pupuk, rekan masyarakat dan lain-lain. Ini dari pupuk itu harus menjawab sebenarnya 6T. 6T. Jadi ada tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran. Ini semuanya ada 6T. Tepat harga juga. Nah, ini kan kalau kita misalnya tadi pupuk langka, langkanya itu biasanya pupuk subsidi langka. Bisa saja alokasi yang ditaruh di daerah tersebut atau di assign ke daerah tersebut memang sudah habis. Jadi kalau alokasinya habis, ya pupuk pasti langka karena nggak boleh menyalurkan suatu kios ataupun distributor untuk menyalurkan lebih daripada yang dipersyaratkan, itu nggak boleh. Nah, kita lihat apa benar habis. Tapi bisa saja pupuk itu langka karena memang keterlambatan dari distribusi, artinya dari kami tidak datang tepat waktu. Tapi membuktikan itu kalau tidak secara digital, ini kan repot. Bisa saling tuduh. Iya. Kami mungkin mengelak, oh ini bukan karena ini. Kita lihat, kalau digital kan ada jejaknya. Nah, program yang kami siapkan ini, kami ingin suatu keterbukaan. Ini program kalau diaplikasikan, kita bisa lihat di situ. Kenapa sih terjadi pupuk langka? Kenapa sih tidak dapat datang tepat waktu? Apakah betul pupuk komersial tidak ada? Nah, ini kalau untuk pupuk komersial, kami juga sekarang punya program ya, membuat kios komersial, Pak, bukan hanya kios subsidi. Jadi kita ingin membangun jaringan distribusi komersial pupuk Indonesia yang kita membangun kios-kios dalam jumlah yang banyak, yang dekat dengan masyarakat petani. Jadi kalau nanti pupuk itu nanti petani perlu pupuk, itu kios. Kalau saya iri dengan apa yang dilakukan Pertamina. Pertamina punya Pertashop, Pertamina punya kios ini. Nah, kami juga punya. Berikan kami waktu untuk membangun ini. Tahun depan, insya Allah semuanya sudah mulai terlihat dengan logo Pupuk Indonesia di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bahwa Pupuk Indonesia sudah punya kios komersil yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Termasuk nanti di situ secara digital sudah ada kira-kira bimbingan teknis yang diperlukan, ada bisa di-download lewat aplikasi ya? Ya, jadi tadi yang program Retail Management System itu bukan hanya untuk program untuk pupuk subsidi,
tapi juga untuk kedai kios pupuk komersial. Ini seperti nanti kita inginnya kayak Kmart gitu, kayak mart-mart yang ada, tapi ini nanti PI Mart gitu loh. Kita pengennya ini PI Mart, di mana petani bisa dapat membeli produk-produk pertanian ataupun pupuk ataupun pestisida dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pupuk Indonesia di dalam kios tersebut. Jadi Dan services kita akan berikan juga di situ. Saprodi ada di situ, services di situ. Iya, betul. Ya mudah-mudahan ini cita-cita kami yang mudah-mudahan tahun depan ini akan menjadi lebih baik, dan saya rasa teman-teman pupuk Indonesia semangat nih membangun kios, membangun tadi digital, tadi yang kemudian makmur. Nah, yang program-program begini ini juga cukup menarik bagi para milenial untuk aktif sehingga bisa mengembangkan dirinya untuk lebih maju lagi. Artinya di sini bahwa peran pupuk Indonesia akan semakin konkret dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Insya Allah seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan juga Pak Menteri. Jadi artinya pupuk Indonesianya kinerjanya sehat, karyawannya sejahtera, petaninya juga harus sejahtera. Iya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Bakir. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih. Penjelasannya, semoga ini bisa mencerahkan kita semua dan menyemangati kita dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi sehingga kita bisa bangkit lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.